Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para rekan-rekan pecinta ilmu tasawuf dan para rekan-rekan yang sudah bergabung dengan saya di channel Ocu LC Ngaji OLN. Pada video kali ini kita akan membahas atau mengkaji satu konten baru, yaitu konten ngaji tasawuf. Pada konten ini kita akan mempelajari ilmu tasawuf dengan pendekatan membaca atau menelaah satu teks dari kitab-kitab tasawuf yang ada, dan kitab tasawuf yang kita baca pada video atau episode yang ini itu adalah satu kitab yang merupakan karangan salah seorang ulama sufi yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita namanya, yaitu karya Al-Arif Billah Ibnu Athaillah, yang kita kenal karyanya yang sangat agung dan populer, yaitu kitab Al-Hikam. Baik rekan-rekan sekalian, mari kita lihat slide berikut ini. Baik, pada slide ini rekan-rekan bisa melihat sampul atau cover dari kitab yang kita akan pelajari, di mana covernya ini berisikan tentang judul ya. Jadi judul dari kitab kitab tasawuf yang akan kita pelajari adalah Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Taj itu artinya adalah mahkota ya. Mahkota. Adapun Al-Arus itu artinya pengantin. Jadi taj ini artinya adalah mahkota, Al-Arus pengantin. Jadi Tajul Arus artinya adalah mahkota pengantin. Jadi seolah-olah pengantin itu ya memang mungkin pada faktanya memang ada pengantin yang diberikan mahkota. Jadi mahkota untuk pengantin begitu ya. Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Ini bagian kedua. Mahkota pengantin ini dia mencakup mentahdzib jiwa, untuk membersihkan jiwa ya, memurnikan jiwa. Nah, itu kan istilah salah satu bentuk atau gaya para ulama dulu dalam membuat judul kitab. Biasanya dengan membuat semacam sajak ya. Jadi ada judul ada judul besar, judul intinya. Kemudian nanti disambung dengan maksudnya bagian yang boleh dikatakan bagian ada situ dalam konteks majaznya atau mungkin tasbihnya. Nanti baru diiringi dengan bagian judul yang menjelaskan inti atau menjelaskan real dari kitab itu. Tajul Arus, permata pengantin. Mahkota pengantin. Kalau kita lihat kan nggak ada hubungannya kitab ini dengan pengantin atau dengan mahkota, kan nggak ada. Cuman kitab ini diibaratkan dia seperti mahkota pengantin gitu. Nah, mahkota pengantin. Lalu dihubungkan dengan isi dari kitab ini. Jadi isi kitab ini kan tahdhibun nufus, membersihkan jiwa. Jadi dihubungkan. Jadi mahkota pengantin yang mencakup perkara tentang atau yang mencakup tujuan untuk yang mencakup perkara membersihkan jiwa. Jadi dia berupa sajak lah. Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Nah, kemudian pengarangnya nama aslinya Ahmad. Itu nama yang sebetulnya namanya adalah Ahmad. Ya, Ahmad
bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah. Jadi nama aslinya Ahmad. Nama ayahnya Muhammad, nama kakeknya Abdul Karim, kemudian nama kakek keduanya Athaillah. Ya, Athaillah. Cuman beliau akhirnya lebih dikenal dengan nama Ibnu Athaillah. Anaknya si Athaillah begitu. Kalau nama aslinya bukan Ibnu Athaillah, tapi nama aslinya Ahmad. Ya, Ahmad. Ayahnya Muhammad, kakeknya Abdul Karim, kakek di atasnya lagi Athaillah atau Athaullah. Ya. Jadi Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah atau Athaullah. Nah baik, As-Sakandari ini nisbah ke negerinya yaitu Iskandaria di Mesir. Beliau hidup pada abad ke-9. Beliau ini meninggal pada tahun 709 Hijriah. Berarti dia hidup pada abad 9 Hijriah. Hidup pada abad 9 Hijriah. Jadi ini nama kitab yang kita baca. Adapun ini Usul Al-Hidayah, ini kitab lain. Kemudian Al-Wara, kemudian At-Tariq Ilallah, ini kitab yang lain. Jadi di sini sebetulnya dalam buku ini ada 4 kitab. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian cuma masalah yang kita baca hanya 1 kitab saja, yaitu kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Karangan Syekh, seorang imam yang bernama asli Ahmad, ayahnya bernama Muhammad, kakek pertamanya adalah Abdul Karim, dan kakek keduanya Athaullah. Baik rekan-rekan sekalian, ini mengenai karyanya. Jadi ini 1 kitab dari sekian banyak kitab yang ditulis oleh Ibnu Athaillah. Cuman kitab beliau yang populer di masyarakat, populer di kalangan ulama itu, yang banyak dipelajari dan diambil faedahnya adalah kumpulan hikamnya, yang disebutlah jadinya Hikam Ibnu Athaillah. Baik. Dan insyaallah kitab ini juga tidak kalah dari kitab hikam dia. Karena yang menulis sama, dan isinya tentu juga tidak akan jauh berbeda karena penulisnya sama. Baik, kemudian kita masuk pada halaman pertama dari kitab ini. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Baik, sebelum kita baca isi kitab itu betul, artinya tulisan beliau, saya terangkan dulu bahwa Bismillah ini saya tidak bisa pastikan apakah Bismillah ini ditulis oleh Ibnu Athaillah sendiri atau ditulis oleh penyalin kitab, ya, yang menyalin kitab beliau. Atau kemudian begitu juga khutbah kitab ini, ya. Jadi Bismillah, kemudian Alhamdulillah, kemudian salawat pada Nabi, kemudian ini pengenalan kitab ini. Saya tidak tahu pasti bahwa apakah itu ditulis atau termasuk tulisannya Ibnu Athaillah atau tidak. Allahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi zahirnya saya lihat ini bukan ditulis oleh beliau. Karena di situ lagi-lagi ada semacam madah atau sana, sanjungan, yang rasanya tak mungkin beliau yang menyematkan itu ke dirinya. Ya, seperti ini disebutkan ta'lifu Syekhi al-Imami al-Jami'i baina ilmi syari'ati wal haqiqah. Tak mungkin dia mengatakan dirinya itu seorang imam yang menghimpun 2 ilmu syariah dan hakikat. Itu rasanya ya jauh lah dari apa. Kemudian ditambah lagi itu ada doa, ya. Ada doa. Rasanya ini doa dari orang lain untuk dia. Ala kulli hal kita akan tetap baca, cuman kita baca selintas saja, tidak kita terjemahkan. Untuk mengharapkan berkah dari penulisnya langsung dan penulis kitab ini dan penyalinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadha kitabu Tajul Arusi, atau boleh dibaca Tajil Arus kalau kita jadikan, kalau taj itu kita idhafahkan kepada kitab, atau kita baca taju ala sabilil hikayah, ya. Hadha kitabu, saya baca ropa saja.
Tajul Arusi Al-Hawi li Tahdhib An-Nufus. تأليف الشيخ الإمام الجامع بين علمي الشريعة والحقيقة تاج الدين أبي العباس أحمد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى وأسكنه بحبوحة جنته وأفاض علينا وعلى المسلمين من بركته وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحابته آمين. Jadi sampai di sini. Ya, jadi ini mana dari sini sampai di sini. Ini boleh katakan khutbah pendahuluan lah. Yang zahirnya menurut saya ini ditulis oleh An-Nasikh, penyalin kitab atau tulisan Syekh Ibnu Athaillah ini. Artinya bukan ditulis langsung atau bukan ya, penulisnya bukan Ibnu Athaillah sendiri. Baik. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi ad-darain. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi ad-darain. Amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah Skandari, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari beliau dan dari ilmunya. Ayyuhal abdu, jadi kita mulai dari sini ya. Baik. Ayyuhal abdu, wahai hamba Allah, utlubit taubata min Allah fi kulli waqt. Mintalah taubat dari Allah di setiap waktu. Minta di sini artinya berdoalah kepada Allah agar engkau diberikan oleh Allah keinginan, kemauan untuk bertaubat. Karena yang membuat kita ini bisa bertaubat tentu Allah. Ya. Tidak ada satupun yang bisa bertaubat kecuali atas kehendak Allah. Jadi pesan beliau, ayyuhal abd, wahai hamba Allah, mintalah taubat kepada Allah di setiap waktu. Jadi mintalah taubat, mintalah kepada Allah agar Allah membuat dirimu itu mau bertaubat. Atau mungkin dengan bahasa lain begini, wahai hamba Allah, mintalah kepada Allah menerima taubatmu. Jadi bukannya sekedar minta bertaubat, minta kepada Allah agar kita dibuatnya bertaubat, tapi sekaligus minta taubat kita itu diterima oleh Allah. Nah. Ayyuhal abdu utlubit taubata min Allah fi kulli waqt. Wahai hamba Allah, mintalah taubat, mintalah pertaubatan min Allah, dari Allah. Jadi mintalah kepada Allah itu dia memberikan taubat kepadamu. Minta itu. Karena kamu bisa bertaubat itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kenapa bertaubat itu diminta kepada Allah? Fa inna Allah taala qad nadabaka ilaiha. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu telah menganjurkan, memotivasi dirimu untuk bertaubat. Jadi alasan kenapa beliau meminta kita bertaubat atau menasihati kita untuk meminta taubat kepada Allah, karena Allah itu sendiri yang meminta, menganjurkan, menyarankan, atau mungkin memerintahkan kita untuk bertaubat. Jadi mintalah bertaubat kepada Allah, mintalah kepada Allah agar Allah memberikan ya keinginan dan kemauan kepada dirimu untuk bertaubat. Karena taubat itu atau bertaubat itu Allah anjurkan, Allah suruh. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman. Artinya ini bukti yang menunjukkan bahwa Allah itu menyuruh, meminta, menganjurkan kamu itu bertaubat. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu ila Allah. Bertaubatlah kalian kepada Allah jami'an, seluruhnya, ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman. Jadi di sini Allah meminta, Allah menganjurkan, Allah menyuruh kita bertaubat kepada Allah. Karena Allah menyuruh kita bertaubat, maka mintalah kepada Allah agar Allah itu mau dan menganugerahkan kepada kita keinginan untuk bertaubat kepadanya.
Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman juga, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Di sini Allah menyatakan bahwa dia cinta dengan orang yang bertaubat. Kalau sudah cinta berarti Allah menganjurkan. Itu perkara yang disukai dan dianjurkan Allah, bertaubat itu. Maka lagi-lagi berarti ketika Allah itu mencintai perbuatan bertaubat itu, maka mintalah kepada Allah agar kita ini mau melakukan sesuatu yang dicintai Allah itu, yaitu bertaubat kepadanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, inni la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hati saya itu ditutup. Dan sesungguhnya saya, kata Nabi, benar-benar beristighfar atau meminta ampun kepada Allah fil yaum, dalam satu hari itu 70 marrah, 70 kali. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati saya itu ditutup. Dalam artian Nabi mengalami kondisi hatinya ditutup. Nah, karena ditutup itu Nabi melakukan istighfar setiap hari itu 70 kali. Nah, kata ulama tasawuf, ulama sufi, la yughan, tadi kan artinya ditutup. La yusha, kata pemilik kitab Faidul Qadir, la yusha ala qalbi. Hati saya ditutup, betul-betul ditutup. Nah, al-ghain, jadi karena la yughan itu dari fi'il ghana. Al-ghain ini artinya ghita, penutup. Nah, kata ulama tasawuf, maksud dari hati Nabi itu ditutup, itu bukanlah tertutup hijab. Jadi kondisi hati Nabi ditutup itu bukan tertutup karena terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah seorang sufi mengatakan ghain di sini, atau tertutup di sini, atau penutup di sini bukan penutup terhijab atau ghaflah, bukan. Karena itu tidak layak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa? Tertutup di sini artinya, kata ulama sufi, Nabi itu kondisi hatinya terus naik, levelnya terus naik, semakin hari semakin naik. Nah, ketika level hati Nabi itu naik ke tingkat yang lebih tinggi, maka Nabi menganggap level yang baik, itu level tinggi sebelum yang lebih tinggi ini, beliau menganggap itu sebuah dosa, seolah sebuah dosa. Jadi katakan yang level tinggi itu ada 10, 9, 8, sampai 1 yang tertinggi. Nah, hati Nabi baru di level katakan 10. Ya, 10 ini bukan rendah. Karena 10 sampai 1 itu kita katakan level tinggi. Cuman hati Nabi itu setiap hari taraqi, terus naik. Nah, ketika hati Nabi itu naik ke level 9, dan level 10 itu sudah tinggi juga, tapi naik terus, sehingga terjadilah level hati Nabi naik ke level 9, maka level 10 itu bagi Nabi dianggapnya sebagai dzanbun, sebagai dosa. Nah, luar biasa. Jadi tertutupnya hati Nabi bukan artian hati Nabi itu ghaflah, lalai dari Allah atau terhijab, ya. Bukan. Tapi maksudnya tertutup karena diposisikan sebelum level yang dinaiki oleh hati Nabi itu diposisikan sebagai sebuah dosa, padahal bukan dosa, karena tidak mungkin hati Nabi itu berada di level lalai, ya. Tak mungkin di level-level yang rendah. Jadi kata Nabi, sesungguhnya hati saya ditutup.
Jadi Nabi memposisikan hatinya tertutup. Ketika hatinya sudah naik ke level lebih tinggi, maka level yang sebelumnya itu dianggapnya itu sebuah dosa, sebuah kondisi yang ya tidak baik dibanding yang pertama begitu. Wa inni la astaghfirullah. Nah, karena itu beliau atau saya, kata Nabi, meminta ampun kepada Allah setiap hari itu 70 kali. Nah, poinnya adalah Nabi beristighfar. Berarti ini Nabi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi taubat di sini bukan berarti Nabi melakukan dosa yang betul-betul dosa, tidak. Nabi menganggap itu dosa, padahal bukan dosa. Tapi bagi level Nabi, ya, kondisi yang sebelumnya, kondisi hatinya yang sebelum naik level itu dianggap itu sebuah hal yang dosa, padahal tidak dosa. Ya. Untuk level beliau itu dianggapnya dosa, tidak baik. Tapi untuk kalangan yang di bawah Nabi itu bukan dosa. Baik. Kemudian kata Ibnu Athaillah, fa in aradta taubata fayanbaghi laka an la takhluwa min at-tafakkuri tiwala umrik. Kalau kamu ingin bertaubat, jadi engkau di sini tentu hamba Allah yang tadi, yang beliau nasihati untuk meminta kepada Allah bertaubat. Fa in aradta at-taubah, kalau kamu ingin bertaubat wahai hamba Allah, fayanbaghi laka an la takhluwa min at-tafakkuri tiwala umrik. Maka sepatutnya engkau itu tidak pernah sepi, tidak pernah sunyi dari bertafakur sepanjang usiamu, sepanjang umurmu. Artinya, kalau engkau ingin bertaubat, betul-betul ingin bertaubat kepada Allah, maka cobalah selalu berpikir, cobalah selalu memikirkan selama kamu hidup. Jadi selama kamu masih hidup, cobalah banyak-banyak berpikir. Jangan berhenti berpikir dan bertafakur kalau betul-betul ingin bertaubat. Jadi kunci bertaubat itu diantaranya adalah banyaklah berpikir, banyaklah bertafakur ke dalam. Ya. Tengok ke dalam, fikirkan. Nah, seperti apa berpikir ke dalam atau berpikir yang akan melahirkan rasa ingin taubat kepada Allah itu, wahai rekan-rekan sekalian? Kata Ibnu Athaillah, fatufakkiru fima sana'ta fi naharik. Yang engkau fikirkan itu, atau engkau berpikir tentang apa yang sudah kamu lakukan di siang harimu. Kalau kita sudah berada di malam hari, ketika sudah berada kondisi di mana kita mau tidur, umpamanya mau istirahat, ketika suasana sudah sunyi, bawa bertafakur, bawa berpikir. Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita tafakurkan? Pikirkan kegiatanmu di siang hari. Bertafakurlah. Renungkanlah perbuatan kamu di siang hari tadi. Fa in wajadta ta'atan, kalau dalam tafakur kamu tadi, kalau dalam tafakur kamu engkau terhadap aktivitas siang hari itu, kamu menemukan ada ketaatan. Jam 10 tadi bersedekah, jam 11 siang tadi umpamanya kita bantu orang dan sebagainya, atau sebuah ketaatan intinya. Fashkurillah alaiha, maka bersyukurlah kepada Allah atas anugerah ketaatan ini. Jadi coba renungkan aktivitas dan rutinitas kita di siang hari tadi. Kalau kita menemukan di situ ada ibadah atau ketaatan yang kita lakukan, maka bersyukurlah kepada Allah atas anugerah ketaatan yang diberikannya. Karena ketaatan yang kita lakukan di siang tadi, atau di pagi tadi, di siang hari tadi, itu semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menganugerahkannya. Karena Allah yang menganugerahkan, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena kita diberi. Wa in wajadta ma'siyatan, tapi ketika kamu mencoba untuk
memikirkan, bertafakur tentang rutinitas yang sudah kita lakukan di siang hari, ya kita lihat listnya atau daftarnya, ternyata yang kita jumpai ada maksiat, ada kedurhakaan kita kepada Allah di situ, ada maksiat yang kita lakukan kepada Allah. Fawabbikh nafsak ala dhalik, maka celalah dirimu, cela dirimu karena melakukan itu. Kalau kita dapat ketaatan, kita lihat ada list ketaatan kepada Allah, syukuri. Tapi sebaliknya, kalau ada di antara list di dalam jadwal aktivitas kita siang tadi, ada di situ noda, ada di situ kedurhakaan kita kepada Allah, kemaksiatan yang kita lakukan, maka segeralah untuk mencela diri kita. Fawabbikh nafsaka ala dhalik, cela dirimu. Wastaghfirillah wa tub ilaih, dan beristighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah dari maksiat itu. Jadi kata beliau, pikirkan, renungkan, evaluasi apa aktivitas yang kita lakukan di siang itu. Kalau ada ketaatan, syukuri, berterima kasih kepada Allah. Tapi seandainya jika ada daftar kejahatan yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, maka celalah diri sendiri, kecam diri sendiri, dan istighfar kepada Allah dan taubat kepadanya. Kenapa demikian? Kenapa beliau berpesan untuk melakukan ini? فَإِنَّهُ لَا مَجْلِسَ مَعَ اللَّهِ أَنْفَعُ لَا مَجْلِسَ مَعَ اللَّهِ أَنْفَعُ لَكَ مِنْ مَجْلِسٍ تُوَبِّخُ فِيهِ نَفْسَكَ. Karena kata beliau, tidak ada majlis bersama dengan Allah yang lebih bermanfaat untukmu daripada satu majlis di mana engkau mencela dirimu di situ. Artinya tidak ada kondisi di mana kita bersama Allah, kebersamaan bersama Allah yang lebih bermanfaat bagi kita daripada kondisi di mana kita saat itu mencela diri kita sendiri, menegur diri kita sendiri. Nah, tidak ada kondisi yang lebih bagus dari itu. Tidak ada kondisi yang lebih bermanfaat dari itu. Kondisi di mana kita mencela diri kita, mengingatkan diri kita. Wala tuwabbikha, dan jangan engkau cela diri engkau. Wa anta dhahikun farih, sementara engkau dalam kondisi tertawa dan gembira. Artinya, kalau mencela diri saat itu, maka celalah dengan kondisi yang betul-betul sesuai dengan kondisi mencela itu. Kalau kita memang mau mengingatkan diri kita, mencela diri kita, menegur diri kita sendiri, maka jangan jangan dalam kondisi tertawa, gembira. Karena itu berarti kondisi kita dengan jiwa kita tidak kompak, dalam artian tak sesuai. Kita mencela diri kita, menegur diri kita karena perbuatan yang tak baik yang dia lakukan, tapi kita justru tersenyum, tertawa, bahagia. Berarti ini tidak selaras. Jadi pesan beliau, cela dirimu, tapi cela dalam kondisi di mana engkau itu tidak tertawa, tidak senang. Bal wabbikha wa anta mujiddun sadiqun mubhirun lil'abusati hazinul qalbi munkasirun dhalilun. Sebaliknya, celalah dirimu itu, dan kondisimu saat itu, kata beliau, mujiddun sadiq, sungguh-sungguh dan tulus. Jadi mencela diri sendiri itu harus sungguh-sungguh, tulus, bukan dibuat-buat. Mudhirun lil'abusa, menampakkan kondisi muka atau wajah yang raut muka yang tidak tidak gembira,
masam, hazinul qalb, kondisi hati yang sedih, munkasirun, lagi pula dalam kondisi terenyuh, ya, zalilun, terhina. Jadi kondisi kita mencela diri karena sudah melakukan kemaksiatan di siang hari itu adalah dengan cara kita menegur diri itu tidak dalam kondisi senang, tidak dalam kondisi gembira, kondisi kita tertawa, tapi betul-betul celah diri itu dengan kondisi di mana kita menyesal. Seperti apa orang menyesal melakukan sebuah kemaksiatan? Ya tentu mukanya akan sedih, hatinya raut mukanya tentu tidak gembira, hatinya sedih, ya, terhina, terenyuh hatinya. Kenapa bisa melakukan hal itu di siang hari? Nah, seperti itu sebaiknya dan seharusnya menegur diri itu, kata beliau. Jadi pesan beliau ini, kalau ingin bertaubat kepada Allah, maka bawalah diri itu untuk bertafakur, bawa diri itu untuk mengevaluasi diri. Kalau di siang hari itu ada rutinitas kita, ada perbuatan kita yang merupakan ketaatan kepada Allah, maka syukuri itu. Karena Allah yang menakdirkan dan membuat kita sanggup melakukan itu. Tapi sebaliknya, kalau ada di antara rutinitas kita di siang hari itu ada maksiat yang kita lakukan, maka jangan biarkan jiwa kita itu senang, tapi celah diri itu, ingatkan, celah dengan kondisi di mana kita menyesal melakukan itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi saya sendiri yang menyampaikan ini. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk meresapi dan mengamalkannya. Hadza wallahu ta'ala a'la wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.